Baik, perkenalkan nama Bapak Adi Pratama, Bapak Guru SMK Mataram sebagai guru BK. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai cinta tanah air dan bela negara. Apa itu? Next, kita lanjut. Oke, cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Nah, di sini ada sikap menunjukkan cinta tanah air sebagai pelajar. Yang pertama, belajar dengan tekun. Oke, karena sekarang kalian para siswi SMK Mataram belajar di rumah, maka Bapak hanya bisa memberi saran untuk jangan pernah melewatkan jam belajar. Kalian harus tetap belajar. Pagi selalu on HP untuk mengikuti pelajaran dari sekolahan. Kemudian yang kedua ada menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian bergaul secara terbuka, berbakti pada nusa dan bangsa, berbakti pada orang tua, ibu maupun bapak. Jika di sekolah ya dengan guru, pasti itu. Yang selanjutnya mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan serta menghargai jasa para pahlawan. Kemudian saat upacara ya menghormati upacara bendera, menghormati simbol-simbol negara, bahkan negara lain kita harus saling menghormati. Kemudian membantu mengharumkan nama bangsa. Dengan apa kita mengharumkan nama bangsa? Ya kita harus membuat inovasi-inovasi terobosan yang bisa menggembarkan seluruh dunia. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik, beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Kekuatan doa itu sangat diperlukan. Selain usaha, kita juga harus berdoa. Membantu mewujudkan ketertiban dan ketentraman baik di lingkungan sekitar kita maupun secara nasional. Dan di sini ada perbedaan pemuda zaman dahulu dan sekarang. Pada zaman pemuda zaman dahulu tidak banyak melakukan tindakan kriminal, berbeda dengan pemuda zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang pasti sedikit-sedikit terlibat kriminal. Kemudian mempunyai jiwa patriotik yang tinggi, memiliki semangat yang tinggi, menjaga dengan baik kebudayaan daerah masing-masing, kurangnya fasilitas elektronik dan komunikasi, kurangnya daya kreativitas dan imajinasi pemuda, tidak berani menyampaikan pendapat. Nah, di sini kita masuk ke pemuda zaman sekarang. Yang pertama, berlimpahnya fasilitas media elektronik dan komunikasi. Yang kedua, mempunyai kreativitas dan imajinasi yang sangat tinggi, berani menyampaikan pendapat, memiliki pemikiran dan inovasi yang baik. Kemudian mudah terpengaruh dalam pemakaian obat-obatan terlarang, mudah terprovokasi oleh hal-hal yang tidak dipertanggungjawabkan, banyak melupakan adat budaya Indonesia, gaya hidup yang terlalu konsumtif dan bermewah-mewahan. Pemuda zaman sekarang yang sering terjadi adalah tawuran antar pelajar, pertikaian antar warga dan pemuda-pemudi, kemudian kasus narkoba, kejahatan, bahkan pergaulan bebas. Nah, di sini kita masuk ke hal-hal cinta terhadap tanah air. Yang pertama, bangga menjadi warga negara Indonesia. Karena apa? Warga negara Indonesia terkenal dengan ramahnya,
Kemudian Indonesia merupakan penghasil emas terbesar dan terbaik di dunia. Indonesia negara dengan cadangan gas alam terbesar. Itu kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, melestarikan budaya. Banyaknya budaya Indonesia, makanan tradisional, makanan khas daerah, baju tradisionalnya, kemudian peran pemerintah dalam melakukan melestarikan budaya itu sangat penting. Kemudian menggunakan produk lokal, membuat produk buatan Indonesia, membeli produk buatan Indonesia, mendukung generasi muda dalam menggunakan produk Indonesia. Jadi jangan pakai produk luar negeri. Kemudian poin selanjutnya ada menghemat energi. Dengan cara apa kita bisa menghemat listrik? Dipakai secara seperlunya. Jangan sampai kita kok tidak memakai siang-siang harus memakai lampu. Itu enggak efektif. Kemudian menghemat BBM. Kemudian menjaga lingkungan sekitar. Kemudian kita harus mengharumkan nama bangsa. Dengan apa? Kalian para siswa harus dengan belajar dengan sungguh-sungguh, berlatih dengan penuh semangat. Jika orang lain bisa, kalian juga bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo perbanyak kawan, jangan perbanyak lawan. Kita harus berani mencoba. Oke, sekian itu materi sedikit dari Pak Adi. Kurang lebihnya Pak Adi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.